Firman Tuhan untuk kita saat ini dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Saudaraku, kata bersyukur merupakan satu kata yang paling sering kita dengar dan juga kita katakan. Kata bersyukur juga memenuhi kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dalam kitab Mazmur saja bisa kita temukan lebih dari 50 kali kata bersyukur atau bersyukurlah. Pada saat ini secara khusus kita mendengar dari firman Tuhan ini, ayat 34 berkata demikian, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pada saat ini bersyukur tidak saja kita dengar dari orang lain, tidak saja tertulis di dalam Alkitab, tidak saja kita katakan dengan perasaan biasa-biasa saja. Tetapi saat ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita dari kedalaman hati kita, dari inti kemanusiaan kita. Mengapa kita bersyukur, saudara-saudara? Orang hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, berangkat dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh hanyalah orang yang benar-benar mengenal akan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak persoalan, tantangan, pergumulan? Bagaimana mungkin bersyukur di tengah keadaan ekonomi yang lagi hancur-hancuran? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti, bahwa ekonomi Tuhan itu selalu baik. Bagaimana mungkin bersyukur kalau kita sedang menderita, orang-orang yang kita kasihi sedang sakit? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap situasi kehidupan selalu ada alasan kita yang sangat kokoh, sangat kuat untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kekuatan, kemampuan untuk menanggung derita itu, menanggung rasa sakit itu, juga pemberian Tuhan kepada kita, kepada saudara-saudara yang kita kasihi yang sedang menderita. Selalu ada alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa kehidupan, segala sesuatu yang mengitari kita, kita melihatnya dari sudut pandang Allah sendiri. Itu yang memungkinkan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin bersyukur? Sudah sejak lama saya menanti-nantikan mujizat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, daripada menanti-nantikan mujizat Tuhan, kita bersyukur kepadanya karena saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya untuk terjadinya mujizat. Bukankah ini sesuatu yang harus kita syukuri? Dari Perjanjian Baru kita belajar ketika Yesus melakukan mujizat seperti mengubah air menjadi anggur, Dia juga memakai orang-orang di sekitar itu untuk mewujudkan terjadinya mujizat. Sekali lagi saudaraku, daripada hanya menunggu mujizat tanda ajaib terjadi,
kita dinanti-nantikan Tuhan, menjadi alat di tangannya untuk terjadinya mujizat. Dan ini yang perlu kita syukuri. Kalau ungkapan syukur ini betul-betul mengalir dari pengenalan kita yang benar akan Tuhan, mengalir atas pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan, maka sedikitnya saudara ada dua yang bisa nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, ungkapan syukur yang mengalir dari kedalaman hati kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tetap, maka kita juga akan tergerak menjadi pembawa-pembawa kebaikan. Kita hadir untuk mewujudkan kebaikan Tuhan melalui kebaikan kita. Orang lain bisa merasakan menikmati kebaikan Tuhan melalui kebaikan yang boleh kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan satu barisan, menjadi satu paduan suara raksasa mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini bukan saja manusia yang bersorak-sorai, yang bersuka cita, tapi firman Tuhan ini katakan bahwa langit, bumi, laut dan segala isinya, padang dan yang ada di atasnya, pohon-pohon di hutan, semuanya bersuka cita, bersorak-sorai, beria-ria, dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dan kita mensyukurinya dari kedalaman hati, kita akan membiarkan semua ini yang tadi, langit, bumi, laut dan segala isinya, padang dan segala yang di atasnya, pohon-pohon di hutan, kita akan memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada mereka untuk bersuka cita. Jangan sampai karena aktivitas kita, karena atas nama produktivitas, mereka-mereka itu semua tidak pernah merasakan atau tidak pernah merayakan hidupnya yang Tuhan anugerahkan. Kebaikan Tuhan dan kasih setianya tetap kita alami hari demi hari. Dan itulah yang menggerakkan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dengan ungkapan syukur itu, kita menjadi alat di tangan Tuhan pembawa kebaikan, alat di tangan Tuhan untuk terjadinya mujizat, dan juga merelakan, membiarkan ciptaan Tuhan bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan menghendakinya demikian. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati bumi ini. Amin.